Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya, para pembicara, para partisipan yang telah hadir dalam acara LID Talk yang kelima yang diadakan oleh Launcher. Dalam LID Talk kali ini kita berkolaborasi dengan Asosiasi Blockchain Indonesia dengan mengusung tema Does Crypto Assets Belong into Your Investment Portfolio? Baiklah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Puspa Amelia. Saya yang akan membuka dan menutup event LID Talk kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum kita ke agenda inti, saya ingin memperkenalkan para pembicara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Oscar Darmawan, yaitu CEO dan co-founder dari Indodex. Selamat malam, Pak Oscar. Malam. Selanjutnya, Dr. Andes Sahudi MM, Kepala Biro Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti. Selamat malam, Pak Sahudi. Selamat malam, Mbak Amelia. Kemudian, pembicara kita yang selanjutnya adalah Direktur Utama Mandiri Capital Indonesia, Pak Edi Danusaputro. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, salam sehat untuk semua. Dan yang terakhir yaitu Pak Pascal Christian, yang merupakan VP Investment dari East Venture. Selamat malam, Pak Pascal. Malam. Oke, agenda kita selanjutnya yaitu ada kata sambutan dari perwakilan Asosiasi Blockchain Indonesia, yaitu dari Bu Asi. Namun karena Bu Asi berhalangan hadir pada malam hari ini, maka beliau menitipkan pesan untuk disampaikan. Izinkan saya untuk membacakan pesan beliau pada event LID Talk ini. Mohon maaf, kami tidak bisa hadir karena clash dengan agenda lain, namun hari ini juga hadir Pak Oscar, salah satu founding Asosiasi Blockchain Indonesia yang didirikan pada tahun 2017. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak Bapepti, Pak Sahudi, atas seluruh dukungannya kepada industri aset kripto di Indonesia yang sudah mencapai titik ini. Kemudian untuk Mandiri Capital Indonesia serta East Ventures, selamat telah menjadi salah satu futuris pertama yang masuk ke industri kripto aset di Indonesia. Baiklah, sebelum kita masuk ke agenda inti, saya ingin menyampaikan bahwa di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab, dan untuk para partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan gunakan fitur raise hand, kemudian dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan menuliskan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Nanti kami akan confirm apakah partisipan terkait mau menanyakan secara langsung atau tidak. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke agenda utama kita, yaitu pemaparan materi oleh Pak Oscar Darmawan. Dan acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu co-founder Launcher Indonesia, Pak Rafif Rizkullah. Kepada Pak Rafif, waktu dipersilakan. Terima kasih Ibu Mela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini untuk mensupport kegiatan kita pada Launcher Indonesia Talk terkait crypto as an investment asset. Untuk selanjutnya akan saya persilakan kepada Bapak Oscar Darmawan untuk melakukan pemaparan materinya. Kepada Pak Oscar, dipersilakan Pak. Ya, selamat malam Pak Rafif. Ya, selamat malam buat semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih buat Launcher untuk memberikan kesempatan buat saya memberikan paparan sehubungan dengan investasi kripto yang aman tentunya ya. Jadi saya akan mulai untuk share slide saya.
Ya, perkenalkan sebelumnya, selamat malam sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Launcher untuk menyelenggarakan acara ini ya. Dan tentunya saya hormati Bapak Saudi dari Bapepti selaku regulator kami, ya. Kemudian Pak Edi dari Mandiri Capital dan Pak Pascal dari salah satu vendor capital kami, Ace Venture, ya, sebagai shareholder dari Indodax, dan tentunya juga Pak Rafif dari moderator, dari co-founder dari Launcher. Ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Oscar Darmawan. Saat ini saya dipercaya sebagai direktur dari salah satu perusahaan crypto exchange yang ada di Indonesia, yaitu Indodax. Ya. Kita saat ini sudah terdaftar di bawah Bapepti selaku pengawas kami. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah mengenal nama kami Bitcoin Indonesia. Ya, dulu di tahun 2013-2014 perusahaan kami masih bernama Bitcoin Indonesia. Kemudian dalam 3 tahun terakhir kami rebranding menjadi Indodax. Dalam perjalanannya menuju ke sebagai industri yang terdaftar di bawah Bapepti, kami bersama teman-teman juga sempat membuat sebuah asosiasi yang masih berdiri hingga sekarang menjadi sebuah asosiasi yang menaungi industri kami, yaitu Asosiasi Blockchain Indonesia atau ABI. Untuk teman-teman yang belum mengenal Indodax, pada dasar kami ada sebuah perusahaan crypto exchange yang saat ini salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dengan member lebih dari 3,1 juta member. Ya, kalau sampai hari ini member kami mencapai 4,1 juta member. Ya, kalau kita perhatikan secara traffic, Indodax saat ini merupakan peringkat ketiga crypto exchange terbesar di seluruh dunia secara traffic. Ya, nah, hari ini kita akan bicara mengenai kripto. Ya, kenapa kripto dan kenapa perlu ada portofolio kripto di dalam investment kita. Ya. Untuk lebih menjelaskan kenapa kripto itu luar biasa, kita perlu tahu revolusi industri ya. Secara revolusi industri di dunia itu kita sudah mengalami revolusi industri 3 kali ya, dan sekarang yang keempat. Ya. Revolusi industri yang pertama itu revolusi industri diawali dengan mesin uap. Bagaimana sebuah mesin tenaga uap diperkenalkan dan membuat sebuah proses industri yang sebelumnya dengan tenaga manusia digantikan dengan mekanisme produksi. Ya. Kemudian yang kedua, kita mulai mengenal bagaimana listrik diperkenalkan dan membuat proses produksi menjadi massal, nggak lagi satu persatu. Ya, dan listrik juga membuat proses produksi bisa benar-benar 24 jam. Yang ketiga, kita bisa mengenal bagaimana revolusi industri 3.0 itu membuat kehadiran perangkat elektronik yang membuat semua arus teknologi informasi menjadi sebuah proses produksi yang otomatis. Ya. Yang keempat, kita bicara mengenai integrity. Jadi bagaimana sebuah proses produksi lebih saling terhubung satu dengan yang lain. Ya, kalau kita bicara revolusi industri 4.0 ini digerakkan oleh beberapa teknologi. Yang pertama itu teknologi big data. Ya. Yang kedua teknologi IoT. Yang ketiga teknologi blockchain. Ya. Nah, ketiga teknologi ini dipercaya akan membuat sebuah proses produksi menjadi terintegritas. Oleh karena itu banyak disebutkan oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi menyebutkan bahwa saat ini revolusi industri 4.0 dan Indonesia jangan sampai ketinggalan dengan revolusi industri ini. Nah, lalu apa itu sebenarnya blockchain? Ya, blockchain itu pada dasarnya kalau ditanya kepada saya akan lebih suka menjawab blockchain sebagai sebuah teknologi di mana teknologi itu berusaha menggabungkan antara satu dengan satu server yang lain, saling berkomunikasi secara langsung, ya, dan semua prosesnya dibuat menjadi terdesentralisasi. Ya. Proses desentralisasi dan antara server tapi tetap bisa terhubung satu dengan yang lain ini membuat sebuah proses menjadi lebih transparan dan lebih terintegritas. Ya, kalau kita perhatikan sistem yang tanpa blockchain itu pada dasarnya seperti sistem yang sebelah kiri, di mana ada satu server, kemudian semua klien akan mengakses ke server itu. Tapi kalau kita bicara mengenai blockchain, kita akan bicara bagaimana server A dan server B dan server C semua saling terintegritas satu dengan yang lain, saling menyambung satu dengan yang lain.
sistemnya bersifat peer-to-peer. Ya. Sehingga apabila ada data transfer antara satu server ke data server yang lain akan ikut mereplikasi data itu. Sehingga apabila ada hacker yang berusaha menyerang salah satu server, secara otomatis server lain akan bersifat sebagai yang memverifikasi apakah data yang diserang itu benar atau tidak. Ya. Oleh karena itu, kalau ditanya kelebihan daripada blockchain, yang pertama lebih aman, kedua lebih efisien, yang ketiga lebih transparan. Jadi yang menjadi landasan kenapa inovasi blockchain itu terus di-push dan terus berkembang dan makin banyak industri yang menggunakan. Lalu apa hubungannya antara blockchain dengan aset kripto? Hubungannya adalah apabila kita bicara blockchain yang digunakan secara publik, secara umum, kita harus tahu ada orang-orang yang menjalankan server atau komputer A, komputer B, komputer C yang saya sebutkan tadi. Ya. Server itu dalam menjalankan server itu ada yang namanya biaya listrik, ada biaya investasi untuk membeli komputer untuk menjalankan server tersebut. Nah, lalu siapa yang membayar biaya listrik itu? Siapa yang menjalankan biaya server itu? Bagaimana proses penggantian biayanya? Nah, di dalam jaringan blockchain publik itu ada yang namanya aset kripto. Ya. Contohnya jaringan blockchain-nya Bitcoin, itu ada Bitcoin-nya. Nah, orang-orang yang menjalankan server daripada blockchain Bitcoin, dia mendapatkan sebuah insentif berupa Bitcoin untuk mengganti biaya servernya. Dan Bitcoin itulah yang disebut dengan aset kripto. Jadi sebuah insentif dari menjalankan dan memverifikasi transaksi blockchain di dalamnya. Aset kriptonya sendiri itu bersifat sebagai media untuk pembayaran di dalam jaringan blockchain-nya. Dan media pencatatan pada saat ada suatu data mau dicatat di dalam blockchain-nya. Jadi kalau kita mau mencatat di dalam jaringan blockchain-nya Ethereum, kita memerlukan Ethereum untuk proses pencatatannya. Apabila kita mau mencatat di dalam jaringan blockchain-nya Bitcoin, kita perlu menggunakan Bitcoin untuk pencatatannya sebagai token untuk membayarnya. Nah, kalau pertanyaannya, lalu sebenarnya berapa besar insentif yang diberikan untuk orang-orang yang menjalankan server daripada blockchain-nya Bitcoin itu, misalnya. Kita harus tahu total biaya listrik yang digunakan untuk menjalankan seluruh server daripada Bitcoin itu adalah sekitar 150 terawatt hours. Seberapa besar pertanyaannya 150 terawatt hours? Kalau untuk komparasinya, seluruh jaringan listrik yang ada di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, itu sekitar 250 terawatt hours. Sehingga seluruh listrik yang dipakai untuk server Bitcoin itu sekitar setengah listrik yang ada di Indonesia. Ya. Segitu besar biaya listrik yang digunakan untuk menjalankan jaringan Bitcoin di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, kenapa orang mau menjalankan itu? Karena pada saat orang menjalankan jaringan Bitcoin-nya, blockchain-nya Bitcoin, mereka mendapatkan insentif dalam bentuk Bitcoin yang dibagikan. Sistemnya jaringan Bitcoin membagikan 50 Bitcoin per 10 menit untuk 4 tahun pertama. 50 Bitcoin dibagi ke seluruh dunia, ya, bukan ke satu orang. Jadi kemudian setelah 4 tahun dia akan dibagikan 25 Bitcoin per 10 menit. 4 tahun berikutnya 12,5 Bitcoin per 10 menit. 4 tahun berikutnya 6,25 Bitcoin per 10 menit. Sehingga makin kelamaan supply baru yang diciptakan di dalam jaringan Bitcoin itu makin berkurang dan makin berkurang. Oleh karena itu banyak orang menyebut jaringan Bitcoin itu bersifat deflasi. Meniru bagaimana proses pembagian supply daripada emas diedarkan. Saat ini kalau kita bicara aset kripto sendiri, di Indonesia sudah cukup banyak peraturan yang mulai mengatur di bawah regulator kami, yaitu Bapepti. Ya. Di bawah Kementerian Perdagangan mereka mengatur regulasi bagaimana kripto boleh diperdagangkan di Indonesia. Untuk pola transaksi di Indonesia kurang lebih masih bersifat spot market, yaitu Indodax sendiri pusat pertemuan dari pembeli dan penjual. Orang-orang yang mau membeli kripto mereka memberikan rupiahnya ke Indodax, orang yang mau menjual kripto mereka memberikan kriptonya ke Indodax. Kemudian pembeli menentukan harganya, berapa harga beli mereka,
penjual menentukan harga jualnya berapa. Kemudian pada saat terjadi kesepakatan, orang yang beli akan dapat kriptonya, orang yang jual akan dapat rupiahnya. Dari Indodax bersifat sebagai pengaman. Kita ingin memastikan setiap orang yang beli dan jual, mereka mendapatkan hak mereka masing-masing dengan aman. Jadi sifatnya seperti ini, sangat mirip dengan trading saham. Ya, jadi ada order book, ya, untuk orang-orang yang biasa trading saham pasti terbiasa dengan sistem ini. Nah, dari kami sendiri, kami pada dasarnya selaku Indodax maupun kami percaya kompetitor kami juga berusaha untuk melakukan mengamankan transaksi dengan baik. Kami melakukan pengamanan mulai dari memeriksa member yang mau berdagang ke kripto, kita pastikan diperiksa secara identitasnya, ya. Kemudian untuk token-token yang terdaftar di kami melakukan verifikasi, ya, supaya kita tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengeluaran token itu. Yang ketiga, kita juga saat ini bekerja sama dengan sebuah BUMN, sebuah perusahaan clearing, untuk memastikan setiap rupiah yang ada di dalam sistem kami itu dapat dipertanggungjawabkan. Selain daripada itu, kami juga bekerja sama dengan otoritas Satgas Investasi di OJK maupun dengan kepolisian negara Republik Indonesia apabila terjadi hal-hal yang berhubungan dengan kripto. Indodax sendiri saat ini terdaftar sebagai member dari Asosiasi Blockchain Indonesia dan juga Kadin, ya. Dan kami memiliki 3 ISO sertifikat. Ya, maaf ini slide-nya belum diupdate. Kita punya ISO 9001, 27001, dan 27017. Dan kami terdaftar sebagai pedagang kripto aset di bawah Bapepti. Kenapa orang banyak tertarik trading kripto? Saya kira alasannya yang pertama karena trading kripto itu 24 jam. Jadi setiap orang bisa trading, mau pagi, siang, sore, malam, bahkan nggak bisa tidur dini hari, mereka bisa trading. Ya, jadi marketnya nggak pernah close. Yang kedua, aktivitas market terjadi di seluruh dunia, sama seperti emas ya. Jadi market di Indonesia, India, US, Jepang, semua saling terhubung satu dengan yang lain. Harganya saling link, karena komoditasnya sama. Jadi apabila ada selisih harga di Indonesia dengan di US misalnya, orang bisa menjual barangnya dari US ke Indonesia. Ya, jadi kalau kemudian harga di Indonesia lebih murah, orang juga bisa membelinya dari market Indonesia. Itu yang membuat kenapa harga crypto exchange di seluruh dunia kurang lebih sama. Yang ketiga, yang paling menarik karena harga kripto ini berdasarkan murni demand dan supply dan tidak ada yang benar-benar bisa mengontrol harga, sehingga fluktuasi harga lebih tinggi. Karena pada saat terjadi demand yang tinggi, akan berakibat harga naik dengan cepat. Pada saat ada penjualan dengan besar, juga akan berakibat harganya turun dengan cepat. Sehingga membuat adanya potensi keuntungan maupun kerugian yang lebih tinggi. Ya, ini contohnya aja, contoh salah satu kondisi di Indodax. Dalam satu hari bisa ada market yang naik 80% ya, dalam sehari. Ya. Juga kita bisa melihat bagaimana yang turun juga bisa puluhan persen dalam sehari. Nah, di beberapa negara lain ada yang mengesahkan kripto aset sebagai alat pembayaran, tapi di Indonesia sendiri alat pembayaran hanya dengan rupiah. Dan inovasi ini terus berkembang. Kita bisa melihat bagaimana inovasi ini berkembang mulai sekarang ke mining-nya mulai berubah, industrinya, staking-nya, DeFi, dan lain sebagainya. Untuk melakukan transaksi kripto itu mulai dari 10.000 aja, jadi cukup mudah ya. Bahkan setiap orang bisa jual dan beli dengan mudah. Sekalipun harga Bitcoin itu sekitar 600 juta rupiahan atau per satu koinnya ya, tapi transaksi kripto itu bisa 0,0000001, bisa desimal. Oleh karena itu setiap orang bisa beli 10.000 rupiah. Ya, mau belinya 100.000, 1 juta, 100 juta atau 1 miliar, kalau naiknya 10% ya tetap dapatnya 10%. Ya, kalau turunnya 10%, mau belinya berapapun ya turunnya 10%. Jadi sebenarnya nggak esensial dalam trading kripto itu mau beli satu koin atau beli 0, sekian koin itu nggak esensial karena naik turunnya berdasarkan persentase. Di Indodax sendiri kita terus memberikan edukasi tentang blockchain dan aset kripto. Ya. Silahkan diakses di indodax.academy
semua edukasi yang kami berikan ini bersifat gratis, kita bagikan kepada seluruh masyarakat untuk mempelajari tentang kripto di Indonesia. Ini salah satu contoh edukasi kripto yang kita lakukan di Indodax Academy. Nah, untuk teman-teman semua yang juga ingin melakukan kripto dengan cara aman, ya, dengan cara lebih aman, lebih mudah, dan nggak bingung kapan saat beli saat jual, saya sangat menyarankan melakukan dollar cost averaging. Jadi pada dasarnya membeli Bitcoin dengan jumlah tetap, ya, pada periode waktu yang tetap tapi rutin. Nah, ini akan membantu orang mendapatkan harga terbaik. Karena ini adalah salah satu cara untuk orang-orang yang menyukai posisi long, posisi yang mereka percaya di jangka panjang aset itu akan memiliki harga yang bagus. Jadi ini salah satu cara untuk memastikan portofolio kita terus berkembang. Mungkin sekian di sini paparan kami, nanti kita sambung di tanya jawabnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oscar atas pemaparannya. Nanti mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab akan kita rampungin di sesi kedua dan ketiga ya Pak Oscar ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pemaparan selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Anles Sahudi MM selaku Kepala Biro Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti. Kepada Bapak Sahudi, waktu dan tempatnya saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Rafif atas waktu yang disampaikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Oscar Darmawan, Direktur Utama PT Indodax. Kemudian yang terhormat pula Pak Edi Danu Saputro dari Mandiri Capital. Kemudian yang terhormat pula Pak Pascal Christian ya dari mana tadi PT Sarana ya. Kemudian yang saya hormati pula Pak Rafif sebagai moderator dalam acara pada pertemuan malam hari ini, serta Bapak, Ibu, para peserta ID Talk Launcher yang kami hormati. Pertama, perkenalkan, nama saya Sahudi. Saya sebelaku PLT, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti. Kemudian mohon izin pada kesempatan sore hari ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan perdagangan aset kripto di Indonesia. Jadi mohon nanti dari pihak panitia dapat menayangkan materi presentasi kami karena bahannya itu sudah disampaikan ke panitia. Nah, ini dia bahannya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami menyampaikan informasi yang terkait dengan perdagangan aset kripto di Indonesia. Lanjut, slide berikut. Jadi, sebelum tahun 2019, ya, perdagangan aset kripto di Indonesia itu sudah banyak terjadi. Sehingga pada saat itu, pemerintah juga bingung gitu. Ini aset kripto ini siapa yang harus mengatur gitu. Nah, pada saat itu kami di Kementerian Perdagangan khususnya di Bapepti, BI, OJK, BIN juga bingung gitu.
siapa yang harus melakukan pengaturan terhadap aset kripto. Karena aset kripto ini di Indonesia merupakan hal yang baru gitu pada saat itu. Nah, pada saat itulah ada inisiatif dari Kemenko bidang perekonomian, waktu itu mengundang rapat ya, koordinasi, di mana di dalam rapat koordinasi itu Bapepti, Kementerian Perdagangan, kemudian BI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian BIN, BNN, dan Kementerian Keuangan itu diundang. Diundang dalam rapat koordinasi untuk menentukan siapa yang seharusnya untuk mengatur atau meregulasi dari aset kripto ini. Gitu. Karena ini merupakan hal yang baru. Gitu. Nah, pada saat itu diidentifikasi gitu, bahwa aset kripto ini apakah itu merupakan efek. Nah, ternyata bukan gitu. Bukan efek gitu. Karena kalau kita lihat di undang-undang pasar modal ya, undang-undang pasar modal, itu yang namanya efek itu adalah terdiri dari satu ya, itu ada surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, ada saham, obligasi, tanda bukti utang, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita kategorikan apakah aset kripto itu sebagai alat pembayaran, juga bukan. Gitu. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia itu adalah rupiah. Gitu. Nah, sehingga aset kripto ini memang bukan dikategorikan sebagai mata uang, bukan dikategorikan sebagai efek, gitu. Nah, jadi aset kripto ini sebagai apa? Aset kripto ini adalah sebagai komoditas, gitu. Kenapa sebagai komoditas? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi, di sana sebutkan bahwa komoditi itu adalah semua barang, ya, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan. Nah, akhirnya karena ini masuk komoditi, Bapepti lah yang diminta oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengatur daripada perdagangan aset kripto di Indonesia. Kenapa Bapepti yang harus mengatur gitu? Ya, karena pada saat itu diputuskan ya dalam hasil rapat Menko Perekonomian melalui surat Menko Perekonomian nomor 302 tahun 2018 tanggal 24 September tahun 2018 memutuskan bahwa aset kripto itu memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan startup di dalam negeri gitu. Dan juga untuk mencegah terjadinya potensi outflow dana dari dalam negeri ke luar negeri. Dan kemudian aset kripto memang tetap dilarang sebagai alat pembayaran. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, aset kripto itu dilarang sebagai alat pembayaran. Dan yang tercatat atau yang ditetapkan itu adalah mata uang rupiah sebagai alat pembayaran. Namun, aset kripto ini dapat dikategorikan sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai perdagangan berjangka. Nah, waktu itu Kemenko Perekonomian meminta Bapepti harus mengatur ya. Yang pertama melalui peraturan Menteri Perdagangan yang memasukkan aset kripto sebagai suatu komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Nah, kemudian pengaturan lebih lanjut yang terkait dengan hal-hal teknis dimasukkan di dalam peraturan Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian juga pengaturan ini adalah
untuk memberikan kepastian hukum dan berusaha melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan perdagangan aset kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa peraturan terkait dengan pengaturan perdagangan aset kripto ya. Tadi sudah kami sebutkan ada Undang-Undang 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Kemudian peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Kemudian peraturan Bapepti nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka. Kemudian peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis perdagangan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka dan peraturan perubahannya. Dan yang terakhir adalah peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di Indonesia. Lanjut. Lanjut ya. Next slide. Nah, tujuan daripada pengaturan perdagangan aset kripto adalah yang pertama memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia. Yang kedua juga memberikan perlindungan pada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian dalam perdagangan aset kripto. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi inovasi, pertumbuhan dan perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mencegah perdagangan aset kripto ini untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pengembangan senjata pemusnah massal. Nah, ini adalah merupakan amanat dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lanjut. Nah, ini adalah faktor penetapan aset kripto sebagai komoditi. Yang pertama, kenapa aset kripto dikatakan sebagai komoditi? Karena yang pertama adalah harganya fluktuatif. Gitu. Jadi harga aset kripto itu dari waktu ke waktu sangat fluktuatif ya. Dan perdagangannya juga liquid gitu. Nah, yang kedua, tidak ada intervensi pemerintah gitu. Jadi aset kripto ini muncul dari teknologi blockchain gitu, yang diperdagangkan secara bebas tanpa adanya intervensi pemerintah. Dengan demikian, struktur pasar daripada perdagangan aset kripto ini sangat sempurna gitu, karena tidak ada intervensi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya permintaan dan penawaran. Pasarnya sangat besar. Permintaan dan penawaran itu sangat besar, gitu. Baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Aset kripto tersedia pasokannya, gitu. Dan telah tumbuh juga pusat-pusat perdagangannya di dunia maupun di Indonesia. Gitu. Nah, di Indonesia dengan telah munculnya pedagang-pedagang aset kripto dan juga banyaknya nasabah yang bertransaksi aset kripto di Indonesia. Nah, kemudian aset kripto ini juga memiliki standar komoditi, ya, yaitu seperti penggunaan teknologi, memiliki nilai atau harga, dapat diperjualbelikan, dan memiliki kegunaan sebagai sarana pertukaran yang mempunyai nilai dalam komunitas atau proyek tertentu. Lanjut. Nah, ini lanjut ya, lanjut.
Nah, ini adalah daftar penetapan aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, dasarnya adalah peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Yang pertama adalah berbasis distributed ledger technology atau berbasis teknologi blockchain. Gitu. Jadi aset kripto yang dapat diperdagangkan itu ya harus berbasis teknologi blockchain. Gitu. Nah, kemudian yaitu aset kripto utilities, kemudian aset kripto beragun aset, kemudian memiliki nilai kapitalisasi pasar yang masuk dalam 500 peringkat besar, ya, kemudian masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar di dunia, kemudian memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika, dan kompetensi tenaga ahli bidang informatika. Dan juga adalah untuk penilaian risikonya, gitu. Termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal. Lanjut. Nah, ini juga di samping berdasarkan perbayang tadi, di dalam penetapan aset kripto juga dilakukan melalui pendekatan penilaian analitik hierarki proses atau HP. Gitu. Nah, di sini ada banyak ya beberapa parameter, itu ada sekitar 30 parameter yang kami perhatikan, dan parameter-parameter inilah yang nanti diberikan penilaian dari 1 sampai 5. Jika nilainya dari hasil penilaian AHP ini minimal 6,5, maka itu dapat dimasukkan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan. Nah, ini ada beberapa parameter ya yang kami sebutkan di sini sebagai contoh saja. Sebetulnya ini ada 30 kurang lebih faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk penetapan aset kripto yang dapat diperjualbelikan di Indonesia melalui penilaian AHP. Lanjut. Nah, ini adalah jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia berdasarkan Perba 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar basic aset kripto. Itu ada 229 jenis aset kripto. Nah, ini antara lain ya, kami sebutkan di sini ada 30 jenis aset kripto yang merupakan bagian dari 229 jenis aset kripto. Nah, padahal kalau kita lihat di secara global itu jumlah aset kripto yang diperdagangkan di dunia atau secara global itu sudah mencapai 11 ribuan gitu. 11 ribuan. Nah, di Indonesia ini yang baru dapat diperdagangkan di Indonesia adalah 229 berdasarkan Perba 7 tahun 2020. Lanjut. Nah, ini adalah fungsi kelembagaan daripada perdagangan aset kripto. Di sini ada Bapepti, kemudian ada pedagang aset kripto, kemudian di sini ada pengelola tempat penyimpanan, ada bursa berjangka, dan ada lembaga clearing. Nah, di mana di dalam perdagangan aset kripto ini terjadi pada pedagang ya. Jadi para pelanggan yang mau melakukan transaksi jual beli ini adanya di pelanggan. Nah, bursa ini adalah fungsinya melakukan pengawasan dan juga sebagai tempat pelaporan dari perdagangan aset kripto yang dilakukan oleh pedagang. Nah, tempat pengelolaan penyimpanan ini adalah penyimpanan aset kripto yang diperdagangkan di pedagang. Sebagian harus atau wajib disimpan di pengelola tempat penyimpanan, dan kemudian dananya itu juga wajib disimpan di lembaga clearing. Nah, ini mekanisme
daripada fungsi-fungsi kelembagaan perdagangan aset kripto. Lanjut. Nah, ini tadi fungsi kelembagaan yang tadi ya. Lanjut, lanjut, terus lanjut, lanjut, lanjut. Nah, sebelum ini yang tadi sebelumnya. Nah, ini adalah calon pedagang fisik aset kripto yang sudah terdaftar di Bapepti ya. Di sini ada satu PT Indodex Nasional Indonesia, kemudian ada PT Kripto Indonesia Berkat, kemudian PT Zipmek Exchange Indonesia, ada PT Indonesia Digital Exchange, ada PT Pinduk Mana Saja, ada PT Luno Indonesia, ada PT Cipta Koin Digital, PT 3 Inti Utama, PT Apit Exchange Indonesia, PT Bursa Kripto Prima, PT Rekeningku.com Indonesia, PT Trinity Investama Berkat, dan yang terakhir adalah PT Plutonex Digital Indonesia. Nah, inilah para exchange atau para pedagang fisik aset kripto yang sudah terdaftar di Bapepti ya. Ini juga harus diingat ya bagi para pelanggan aset kripto yang mau jual ataupun yang mau beli, memohon dapat dilakukan di pedagang atau calon pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di Bapepti. Lanjut. Nah, ini adalah mekanisme transaksi perdagangan aset kripto. Tadi sudah disampaikan ya pada slide yang awal. Ini sama ya. Lanjut. Ini mekanisme perdagangan aset kripto. Yang pertama ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Oscar Darmawan ya, bahwa di dalam mekanisme perdagangan aset kripto itu calon pelanggan ya membuka akun gitu pada pedagang aset kripto. Nah, setelah lulus verifikasi KYC atau Know Your Customer, pedagang aset kripto akan memberikan akun gitu. Memberikan akun kepada pelanggan untuk transaksi jual beli. Nah, kemudian pelanggan melakukan transaksi jual beli melalui sistem perdagangan aset kripto dengan menggunakan uang rupiah. Nah, pelanggan beli yang akan membeli aset kripto itu harus melakukan deposit dananya ke rekening pedagang aset kripto. Nah, setelah itu baru pelanggan beli itu dapat membeli aset kripto. Nah, pelanggan jual yang akan menjual aset kripto juga harus mengirim atau deposit aset kripto pada wallet pedagang aset kripto. Setelah itu pelanggan aset kripto dapat menjual aset kriptonya. Nah, pedagang aset kripto menyampaikan pelaporan transaksi perdagangan aset kripto pada bursa berjangka ya, aset kripto secara periodik. Nah, kemudian bursa aset kripto melakukan pengawasan terhadap transaksi perdagangan aset kripto di pedagang aset kripto secara periodik dan sewaktu-waktu. Kemudian yang berikutnya adalah pedagang aset kripto ini wajib ya, paling sedikit 50% aset kripto yang dikelolanya ini harus atau wajib disimpan di pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Dan paling banyak menyimpan sendiri 50% gitu. Di mana 70%-nya itu dalam bentuk cold storage dan 30% dalam bentuk hot storage. Gitu. Kemudian pedagang aset kripto juga wajib menyimpan dana pelanggan aset kripto ya sebesar 70% di lembaga clearing dan penyimpanan sendiri dan menyimpan sendiri sebesar 30%. Nah, pengelola tempat penyimpanan menyampaikan informasi saldo mutasi aset kripto ke bursa aset kripto dan lembaga clearing ya. Dan lembaga clearing ini menyampaikan informasi saldo mutasi dana kepada bursa berjangka. Nah, itulah beberapa mekanisme perdagangan aset kripto pada pedagang aset kripto. Lanjut. Next slide. Nah,
Nah, ini adalah beberapa data ya, nilai kapitalisasi dari aset kripto global dan di Indonesia, bahwa pada tanggal 25 Agustus hari ini ya, 2021, nilai market capital aset kripto secara global ya, itu mencapai 28.972 triliun. Nah, ini jumlah keseluruhan aset kripto yang diperdagangkan di dunia atau secara global. Nilai kapitalisasi pasarnya itu adalah 28.972 triliun. Nah, jumlah aset kripto yang beredar atau yang diperdagangkan secara global saat ini atau per 25 Agustus itu sebanyak 11.389 jenis ya. Nah, dengan Bitcoin ini berada di peringkat pertama, kemudian Ethereum peringkat kedua, Cardano ketiga, Binance Coin peringkat keempat, dan Tether menduduki urutan kelima. Nah, ini adalah 5 perangkat teratas berdasarkan jumlah market capital. Dan harganya tentu dibentuk oleh kekuatan atau hukum permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana dengan transaksi aset kripto di Indonesia? Nah, tahun 2020 ya, nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia itu baru mencapai 65 triliun. Gitu. Tetapi pada tahun 2021 ya, dari Januari sampai dengan Juli, nilainya telah melonjak menjadi 478 triliun gitu, atau naik sekitar 648%. Gitu. Nah, jumlah jumlah pelanggan yang aktif melakukan transaksi aset kripto saat ini ya, jumlahnya sekitar 7,4 juta orang. Gitu. Nah, kemudian ini adalah Perba 7 tadi sudah disampaikan, telah menetapkan bahwa jumlah aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia ini adalah sebanyak 229 jenis aset kripto. Lanjut. Nah, ini adalah harga ya, perkembangan harga Bitcoin dari waktu ke waktu. Nah, kami catat sini mulai tahun 2012 itu harganya ya masih 5 sampai dengan 7 US dollar per Bitcoin ya, per Bitcoin. Kemudian saat ini per 25 Agustus ya, jam 16.59 tadi kami catat itu harganya sudah mencapai 47.300 per satu Bitcoin. Ini harga terakhir yang kami lihat nih. Dan kalau kami lihat ini harganya mulai naik kembali ya di dalam bulan-bulan ini. Gitu. Market dominan daripada Bitcoin ini mencapai 44,1%. Ini market share-nya ya, 44%. Gitu. Kemudian Bitcoin ini memiliki ranking yang pertama. Gitu. Market capital Bitcoin per 25 Agustus ini tadi kami catat sebesar 888 miliar US dollar. Gitu. Ya. Nah, ini adalah market kapitalisasi Bitcoin sendiri. Gitu. Harga yang tertinggi selama ini pernah terjadi pada tanggal 14 April 2021. Ya. Harganya berapa? Harganya 64.863 US dollar per Bitcoin. Jadi kalau dibandingkan dengan saat ini, dengan all time high-nya ini masih di bawah harga pada 14 April gitu. Dan kemungkinan ya ini akan menyentuh kembali nih harga Bitcoin ini mencapai all time high-nya di 14 April ini gitu. Nah, itu beberapa perkembangan harga
Bitcoin saat ini. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa upaya pengamanan ya perdagangan aset kripto yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019 gitu. Tadi juga sudah kami sebutkan ya beberapanya. Antara lain di sini adalah bahwa sistem perdagangan yang digunakan oleh pedagang itu wajib bersertifikasi ISO ya. Kemudian sistem perdagangan yang digunakan itu wajib diaudit oleh lembaga independen yang profesional di bidang IT, yang mana tenaga independen itu harus memiliki tenaga auditor yang bersertifikasi CISA, Certified Information System Auditor. Gitu. Nah, kemudian pedagang aset kripto ini wajib ya menyediakan atau membuka akses terhadap sistem perdagangan yang diperlukan kepada Bapepti dan rangka pengawasan. Nah, ini tadi kami sudah sebutkan juga wajib menyimpan aset kripto. Lanjut. Mohon izin Pak Saudi, untuk durasi kita udah cukup lewat Pak. Kira-kira Pak bisa mungkin dirangkum Pak? Oke, ini kelihatannya udah selesai nih. Kelihatannya udah selesai nih Pak nih. Setelah Baik, upaya Pak, baik. pengamanan ini udah selesai ya. Oke. Karena selanjutnya itu adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bapepti dan juga beberapa beberapa kiat ya untuk melakukan transaksi perdagangan aset kripto. Hanya itu saja Pak gitu. Oke. Yang perlu diperhatikan oleh para pelanggan aset kripto. Saya kira itu. Siap Pak. Terima kasih. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi Pak pembahasannya lebih dalam diskusi kita selanjutnya Pak ya. Boleh. Ya. Makasih Saya banyak kira Pak. itu. Terima kasih Pak Rafif ya penyampaian kami. Mungkin nanti kalau ada hal yang ingin dipertanyakan lebih lanjut dapat disampaikan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saudi. Selanjutnya untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Edi Danusa Putro selaku CEO dari Mandiri Capital Indonesia. Kepada Pak Edi, waktu dan tempatnya dipersilakan Pak. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Saya menyapa dulu narasumber yang lainnya. Tadi ada Pak Oscar, Pak Saudi, Pak Pascal juga. Terima kasih udah diundang ya. Mungkin kalau boleh sambil ditampilkan materi saya. Oke, saya ada waktu 10 menit ya. Betul Pak. Betul ya, 10 menit ya. Oke. Mungkin saya nggak akan lama. Mungkin yang lebih menarik kan kalau acara begini kan sebenarnya kan Q&A-nya ya. Pasti udah pengen nanya tuh sama Oscar gitu ya. Itu saya harus beli apa nih gitu kan. Beli yang mana gitu, harganya berapa gitu. Saya juga pengen nanya itu sama Oscar sebenarnya sih gitu. Kita kalau datang ke acara gini tuh pengen dapat bocoran gitu sebenarnya. Mungkin saya nanya ke Pak Saudi gitu, nanti akan ada exchange yang baru nggak? Apakah nanti akan boleh ada tokenisasi gitu ya untuk sebuah underlying aset ya kayak properti dan segala macam. Karena kan katanya tadi saya dengarkan itu masih dianggap sebagai komoditas saja ya. Jadi banyak pertanyaan sih sebenarnya, saya aja sebenarnya banyak pertanyaan ke narasumber yang lain gitu ya. Oke, saya diminta membawakan materi. Slide saya nggak banyak karena waktunya juga terbatas. Cuman ya saya mau mungkin memberikan perspektif dari lembaga keuangan ya. Mungkin dalam hal ini ya kami sebagai Mandiri Capital, kami adalah venture capital yang invest ke startups. Memang kita tidak invest ke Indodax gitu ya. Ini penyesalan juga sih sebenarnya sih ya. Ini curcol juga nih. Padahal saya udah kenal Oscar udah beberapa tahun yang lalu gitu kan. Kita pernah undang dari narasumber gitu di acara internal kita gitu ya. Mestinya dulu di Bitcoin Indonesia kita invest ya. Udah cuan tuh mestinya tuh.
kalau kita invest dari dulu ya. Tapi kita Mandiri Capital kita udah hampir 6 tahun ini kita invest ke banyak startups, udah ada 15 di portfolio kita, beberapa udah jadi unicorn seperti Bukalapak dan Gojek, Tokopedia. Ada juga yang bukan unicorn tapi sunicorn, mudah-mudahan segera akan menjadi unicorn, dan semuanya di fintech gitu ya. Jadi mungkin perspektif saya hari ini adalah dalam perspektif sebagai lembaga keuangan gitu ya. Mungkin tidak hanya Mandiri Capital tapi bank lain, Bank Mandiri dan bank lain. Karena ini kita melihatnya sebagai investment asset, investment class ya. Sebagai asset class, mohon maaf. Yaitu adalah apakah nanti anak-anak muda itu udah melihatnya ini sebagai komoditas, kan tadi sudah jelaskan. Apakah ini akan menyaingi transaksi di investasi di saham, reksadana atau yang lainnya, dan bagaimana lembaga keuangan termasuk bank-bank itu menyiasati ya. Boleh berikutnya. Oke. Ini mungkin agak teoritis ya, cuman saya mengklasifikasikan aset kripto itu yang berbentuk token ya, dalam tokenisasi ya. Satu adalah sebagai exchange, yang kita kenal mungkin paling contoh-contohnya adalah seperti currencies, jadi bisa diperjualbelikan di sebuah platform exchange. Yang kedua adalah sebagai utility, yaitu ada fungsinya. Yang di tengah itu ada fungsinya, yaitu contohnya untuk memfasilitasi smart contracts ya. Tadi juga Oscar sudah jelaskan sedikit ya, DeFi ya, decentralized finance ya. Dan yang terakhir adalah sebagai security tokens, yaitu adalah ada underlying asetnya in the real world ya, IRL ya. Tapi itu dibikin versi tokennya untuk mirroring the value of the underlying off-chain asset. Jadi ada yang blockchain dan off-chain ya. Ini istilah yang saya juga belum lama ini di sharing sama tim saya sendiri gitu ya. Emang saya belajar aja, saya juga belajar nih dalam seminggu terakhir. Oke. Slide berikutnya. Oke, ini use case-nya banyak kalau di perbankan ya, atau financial services ya. Kalau kita pecah-pecah ya, sebagai core infrastructure, financial stability, consumer banking, dan seterusnya. Itu semua yang namanya blockchain dan crypto asset itu sebenarnya prosesnya itu bisa improving atau replacing eventually proses-proses yang ada di perbankan ya. Ya wallet dan segala macam semua ada di situ. Saya nggak akan bahas satu persatu. Itu sudah ada di sisi kanan, itu yang warna-warni itu ya. Itu the type of activity, potential use case-nya yang bisa dipakai di lembaga keuangan, dan itu ada nama-nama produk atau nama-nama perusahaan yang sudah menjalankan. Memang rata-rata masih di luar negeri ya. Tapi ya contohnya di perbankan ya kontrak yang kita kenal ya. Di mana ada pembiayaan atau kredit, produk-produk seperti kredit gitu ya, itu bisa di replace gitu. Tapi ya tadi sudah dijelaskan juga sama Oscar kalau nggak salah ya, bahwa ya itu harus replacing orang yang di tengah, yaitu adalah either pemerintah atau regulator atau switching company atau perbankan yang ada di tengah, ya harus rela kita harus mendisrupt diri kita sendiri gitu ya. Mendisrupt diri sendiri bahwa ya memang kalau udah masuk ke platform blockchain ya middleman-nya udah kita hilangkan ya. Tidak ada middleman lagi yang mengelola semuanya, dan itu akan berarti kita harus kehilangan kontrol juga ya. Next. Oke, ini contoh yang sudah terjadi ya, mungkin lebih banyak di luar negeri ya, bahwa decentralized finance ini is a growing use case of blockchain ya, dan juga crypto ya. Jadi angkanya naik terus dari sisi outstanding loans, number of transactions juga, dan juga cross border payments ya. Jadi remittance dan sebagainya. Contohnya itu ada kelihatan tuh, yang mungkin terkenal adalah Ripple ya. Dan bagian yang di kanan bawah itu ya, itu menjelaskan betapa udah nggak centralized finance, itu udah pakai switching company atau facilitator di tengah gitu ya. Itu udah nggak ada. Sekarang
semua saling berkoneksi dan saling dan dengan konsep distributed ledger semua pegang sendiri-sendiri ya. Bagiannya langsung bisa sharing dan langsung transaksi, bisa real time, bisa lebih cepat, tidak menunggu lagi middleman di tengah untuk menjalankan fungsinya sebagai clearing house gitu ya. Oke, next. Jadi kita sebenarnya kalau bank-bank sudah mengadopsi, kita mendisrupt diri kita sendiri sih, eventually ya. Dan itu bisa dipakai use case-nya beberapa. Contohnya ini antara lain ini additional use case ya. KYC proses bisa lebih cepat. Kalau sekarang KYC kan ya iktp Indonesia dipegang di suatu central database gitu kan. Kalau mau nembak bener nih orang apa enggak ya harus masuk ke central database itu, ngantri gitu kan. Tapi kalau nanti udah misalnya dengan adanya blockchain platform, ya itu semua counterpart yang ada di situ pegang sendiri-sendiri bagian yang relevan, bisa di-share di sebuah platform dan jauh lebih cepat, tidak menunggu satu central depository atau central database. Jadi ini contoh bagaimana use case dari blockchain dan kripto ini akan bisa membantu mengefisienkan lembaga keuangan. Next, mungkin ya next lebih menarik ya. Ini kayaknya karena topiknya sebenarnya lebih ke ini ya, as an investment class ya. Jadi memang tadi Pak Saudi sudah jelaskan, memang ini di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran, gitu. Karena alat pembayaran hanya rupiah, ya. Jadi di luar negeri pun ada yang sudah negara yang membolehkan sebagai alat pembayaran, tapi mayoritas masih adalah sebagai investment class, jadi diperjualbelikan untuk mencari return. Dan yang sedang ngetrend ini adalah NFT, non fungible token. What is an NFT adalah ya kalau definisinya adalah itu suatu aset yang tidak bisa di-replicate. It's one of a kind. Kasarnya gitu. Padahal kan aneh gitu kan, sebuah produk digital kok one of a kind gitu. Ya ini suatu ini debat ya. Ini lagi rame di dunia ekosistem ini gitu. Is NFT really a one of a kind gitu, dan transaksinya luar biasa gitu ya. Transaksinya luar biasa, itu ada batu ya, like form of art ya, itu terjual luar biasa. Itu ada art 69 juta Beeple art itu ya. Dan sports memorabilia juga, misalnya ada gambar atau GIF LeBron James lagi ngedang atau apa, itu di capture as an NFT, itu bisa diperjualbelikan. Jadi kalau melihat bagian itu sebagai NFT, yang laku itu adalah art dan sports memorabilia, ya, sports and collectibles, terutama art. Gitu. Dan digital art, ini a form of digital art, ini menurut orang itu akan berharga ke depan. Gitu ya. Ini debatable ya, masih rame lah pembahasan tentang ini gitu ya. Karena ya kalau beli lukisan Raden Saleh aslinya ya orang yang beli, orang yang punya ya itu punya aslinya. Tapi orang boleh fotonya boleh dibagi-bagi, boleh diduplicate, itu ada nilainya gitu. Ya maksudnya itu diperbolehkan berdasarkan peraturan ya, copyright law ya. Tapi the original itu one of a kind. Kalau ini kan NFT ini ya, ini di Indonesia mungkin belum ya. Di luar negeri itu bisa dikategorikan ini the first of its kind gitu. Dan itu ada nilainya. Ya. Rame nih kalau mau di research tuh Nyan Cat dan segala macam gitu udah ada NFT-nya sendiri tuh, dan ada harganya luar biasa gitu ya. Nah kadang-kadang ya kita sebagai orang awam kita berpikir-pikir gitu, ini beneran harganya segitu atau enggak, atau it's just lagi trending aja gitu ya. Another real supply and demand kita masih harus lihat ya. Oke, next. Oke, ya, jadi ini saya tinggal 2 slide lagi. Ini challenges-nya masih banyak, terlepas dari faktor uniqueness of sports memorabilia dan art dan sebagainya. Itu ya memang tadi Pak Saudi udah bilang gitu bahwa
ini masih sebagai komoditas. Nah, mungkin yang untuk di Indonesia yang kita tunggu adalah regulation supaya bisa mengallow bahwa blockchain dan kripto itu bisa digunakan untuk lebih daripada sekedar trading komoditas sebagai komoditas, gitu ya. Jadi kita menunggu. Jadi di antara semua itu yang di slide ini adalah bahwa kita menunggu regulasinya, gitu. Kalau boleh nanti itu akan menimbulkan banyak pertanyaan yang lain, accounting-nya gitu, pencatatannya bagaimana gitu. Is it an appreciating asset? Is it a depreciating asset? Mark to market-nya bagaimana gitu. Di 31 Desember akhir tahun itu nilainya gimana? Kalau kita harus pakai KJPP, KJPP-nya bisa nggak? Penilai aset, perusahaan penilai aset, dia bisa menilai nggak aset ini gitu ya, kripto aset ini gitu, dan seterusnya. Belum lagi soal pajak gitu, saya nggak akan touch, tapi memang it's a relevant point itu bahwa kalau sebagai komoditas itu memang bisa, tapi kalau sebagai bentuk yang lain, apakah ini bisa dikenakan pajak ya? Oke, berikutnya slide terakhir saya. Oke, cuma dengan itu semua, menurut saya seharusnya lembaga keuangan sudah harus mulai melirik ya. Mungkin ini agak sulit ya. Mungkin saya nggak bisa mengatasnamakan Bank Mandiri, tapi kita semua regulated. Kalau Central Bank, OJK, dan Bank Indonesia memang tidak membolehkan, ya kita akan nurut, gitu ya. Jadi saat ini memang mungkin negara lain lebih advance, dan nobody wants to be the first mover kalau memang itu belum dibolehkan oleh regulator. Tapi the benefits in theory kita sudah lihat di luar negeri sudah terjadi, bahwa dengan adanya blockchain dan cryptocurrency ini banyak yang merasa bahwa ini the way of the future ya. Dan uang fiat, uang tradisional akan bisa diganti. Ini perdebatannya bisa panjang, mungkin maybe not now, not for this event gitu ya. Tapi ini menarik bisa jika kita bisa bahas lagi. Next, kayaknya udah selesai saya. Oke, terima kasih. Ya, molor sedikit 10 menit. Terima kasih waktunya, nanti kita nyambung ke Q&A. Diskusi, Pak. Terima kasih Pak Edi atas pemaparannya, Pak. Untuk selanjutnya kita akan lanjut diskusi dengan Pak Pascal dari East Venture. Mungkin ada beberapa set of question Pak yang udah kita siapkan. Halo Pak Pascal. Ya, iya Pak. Oke. Mungkin sebelumnya to put it into context, East Venture sebagai salah satu initial investor dari Indodex dan salah satu venture capital pertama yang mulai melirik untuk melakukan investasi di kegiatan crypto exchange di Indonesia. Mungkin bisa di-share dikit Pak, apa sih konsideran pada saat itu East Venture memberanikan diri untuk melakukan investasi di crypto exchange yang mungkin pada awal dulu mulai adanya crypto exchange di Indonesia ini kan belum sebesar sekarang publikasinya ataupun informasinya ataupun hype-nya di Indonesia, Pak. Ya, thanks Pak Afif untuk pertanyaan dan kesempatannya ya. Maaf Pak, aku agak echo ya. Kayaknya dari Pak Afif ya. Iya. Mungkin untuk menjawab pertanyaannya sih sedikit background juga ya. Kita kan maksudnya East Ventures, kita adalah salah satu venture capital pertama di Indonesia, dan tugas kita itu memang mengidentifikasi opportunity apa yang akan jadi besar gitu kan. E-commerce juga kita adalah one of the very first investor of Tokopedia for example gitu kan. Jadi waktu kita melihat ngomongin tentang crypto asset, exchanges and whatnot ini, ya kita mencoba pengajari gitu. Kita mencoba pengajari apa itu sektornya, apa itu ekosistemnya, gitu kan. Dan dari ekosistem ini perusahaan-perusahaan apakah yang ada dan yang bisa kita invest.
Nah, kebetulan waktu itu tahun 2017 ya, ketemu dengan apa namanya ya bos saya, ketemu dengan Pak Oscar Darmawan dan timnya, dan jadilah kita apa namanya one of the first investor into Indodex dan juga into this apa namanya into the exchange ya, into crypto exchanges in Indonesia. Oke. Nah, tapi seiring perkembangannya nih Pak, sebagai salah satu investor dalam crypto exchange, Bapak melihat fenomena yang terjadi sekarang ini sebagai salah satu bentuk hype atau memang suatu teknologi yang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, disruptif dan sebuah breakthrough dalam sebuah breakthrough yang akan secara fundamental menyebabkan perubahan terhadap transaksi secara global. Iya, I think that's a very good question gitu. Dan yang tadi Pak Edi sampaikan, menurut saya sangat bagus sekali gitu. Tadi ada yang mau minta slide-nya, saya juga ngomongnya minta slide Pak Edi nih. Cuman apa namanya? Jadi intinya the way we look into bayar pakai kripto ya. Boleh Pak. I think the way we look at it, konsep blockchain itu adalah konsep yang revolutionary lah. Seperti tadi Pak Oscar sudah jelaskan, di mana tadinya itu ada satu exchange, ada satu centralized party yang kemudian tidak perlu ada lagi. Itu use cases-nya bisa banyak sekali gitu kan. Yang sudah pakai dilakukan dan segala macam, yaitu use case apa namanya ada coin seperti Bitcoin dan whatnot, di mana tokennya itu sendiri berharga, itu kita rasa sudah well proven gitu kan. Nah, tapi yang mungkin kita lihat adalah teknologi apa lagi gitu yang bisa dibangun di atas blockchain ini. Tadi Pak Edi juga udah sampaikan macam-macam ternyata. DeFi, decentralized finance and whatnot. Tokenisasi, mungkin ada aset in real world, tapi daripada transaksinya di real world, musik clearing segala macam, ada central houses segala macam, dengan mungkin tidak perlu ada lagi, gitu kan? Bahkan yang lucu-lucuan aja gitu, maybe you wanted to create a video game, dan tapi setiap video karakternya, setiap karakternya ini unik gitu. Jadi jadi karakter ini siapa yang mau nyimpenin gitu, ownernya siapa, datanya siapa gitu kan? Dan ternyata bisa disimpan di blockchain. Jadi menurut kita sih ini it's not a hype gitu kan. Yang back then waktu kita lihat tahun 2017 kita cuma tahu oh ini teknologi baru, use casesnya mungkin belum jelas pada waktu itu, tapi kemungkinan ke depannya ada. Yang kita lihat sekarang adalah use casesnya itu makin lama makin banyak dan makin lama makin jelas. Jadi untuk menjawab Pak Rafif sih menurut saya dan menurut kita jelas ini bukan hype. Oke. So secara pandangan menurut Pak Pascal bahwa memang ini satu teknologi yang memang akan secara fundamental merubah behavior masyarakat juga Pak, karena banyaknya use case yang sudah terbukti dilakukan dan diimplementasi oleh diimplementasi oleh banyak pelaku gitu Pak. Iya, maksud saya apa namanya bahkan apa namanya perubahan masyarakat itu menurut saya masih akan bisa berubah lagi gitu, seakan dengan apa namanya makin populernya gitu kan use cases ini gitu. Tadi kalau kita bicara NFT contohnya ya, NFT itu sekarang banyak yang bilang oh ini lucu-lucuan aja gitu, gambar batu dijadiin NFT gitu kan, dijual lucu-lucuan. Apa namanya sport memorabilia itu kan sama kayak orang ngumpulin apa namanya kartu baseball lah gitu kan, jadiin NFT. Tapi sebenarnya konsep NFT di mana barang digital itu cuma ada satu, itu sangat-sangat powerful lah gitu kan. Imagine that there's a code, for example, yang code ini merupakan backdoor dari sebuah security encryption. Dan code ini dibuat hanya ada satu, hanya ada NFT itu gitu kan. Dan this piece of code ini akan jadi sangat-sangat powerful lah gitu kan. Dan ini adalah apa namanya use cases yang belum kita lihat. Cuman ke depannya mungkin akan ada. Oke. Mungkin Pak Pascal kalau nggak berkeberatan kita langsung mulai diskusinya juga kali ya dengan Pak Oscar dan Pak Edi. Nah, ini satu pertanyaan yang menurut saya dapat dijawab menyambung tadi pernyataan dari Pak Pascal terkait use case yang besar yang saat ini dipergunakan. Kalau if we can put it into scale, if we can put it into numbers, seberapa besar lagi perubahan atau
dampak dari adopsi teknologi blockchain dan kripto. Mungkin dari masing-masing pembicara kita bisa kasih pandangannya di sini. Mungkin dari Pak Pascal terlebih dahulu, Pak. Ya, menurut saya sih banyak sekali, Pak ya. Sebenarnya hampir semua transaksi itu bisa dipindahkan ke blockchain. Yang sederhana aja, tiket konser. Tiket konser itu jumlahnya terbatas, ya kan? Oke. Jumlahnya terbatas, ada uniqueness-nya, karena kalau ada kursi 5A itu hanya bisa satu orang duduk di kursi 5A, gitu kan? Kursi 6A hanya bisa satu orang, gitu kan? Ada kelas-kelasnya. Dan sekarang kalau konser ini gimana sih? Ada yang ngecekin kan, ada yang jaga tiket di depan, ada yang ngecekin, oh tiket ini udah masuk, udah dipakai. Ini sebenarnya dengan gampang dapat dipindahkan ke blockchain gitu. Jadi tidak perlu ada yang ngecek lagi gitu kan. I see. Jadi ini satu sederhana, tapi sebenarnya if you think about it, transaksi seperti ini bisa pindah ke blockchain juga. Jadi kalau dilihat opportunity sampai mana, sebenarnya sih banyak sekali yang bisa dipindahkan ke blockchain. Oke. Mungkin menyambung pernyataan Pak Pascal, Pak Edi ada pandangannya Pak kira-kira Pak? Saya sih setuju kalau yang dengan Pascal ya. I think those use cases yang disebut tadi ya, yang very specific dan everyday life transactions itu buat saya itu low hanging fruit. Harusnya emang udah kalau belum jalan seharusnya ya sudah jalan gitu, akan jalan ya. Apalagi sooner or later juga orang juga nonton bioskop seharusnya udah nggak pakai tiket yang kita kenal zaman itu ya, gitu ya. Harusnya ya udah di sini semua gitu kan, udah kelihatan gitu kan. Ini pakai saya kasih lihat handphone saya gitu kan, smartphone gitu. Everybody using a smartphone gitu kan. Jadi seharusnya kedepannya akan seperti itu gitu ya. Cuman kalau mau really disruptive ya memang kita harus agak think big. Ya, okay. How can we disrupt the financial system, gitu misalnya, gitu. How can we disrupt the logistic system? How can we disrupt the e-commerce platforms dan ini segala macam dengan teknologi blockchain? Ya, crypto nyusul lah, gitu. Crypto is the most commonly known form usage of blockchain, but tapi ya kalau belum sampai ke kriptonya ya kita mulai dari blockchain-nya dulu gitu. Oke, kalau kita boleh berandai-andai ini Pak, menurut Bapak dalam pandangan Bapak, seberapa cepat teknologi blockchain dan kripto ini akan teradopsi dalam financial institution, Pak? Unfortunately tidak terlalu cepat menurut saya ya, karena banks in general are conservative. Ya. Ya karena ini ya kita highly regulated, banks are highly regulated gitu. Kita mau meluncurkan produk aja, ini saya kasih contoh ya, jangan dikutip ya, gitu karena ini agak sensitif gitu ya. Kita nyebut e-wallet. Mas Raffi pakai e-walletnya apa? Ada beberapa Pak. Ya ada beberapa, tapi sebutin aja nggak apa-apa. Kita GoPay pakai. Oke, ada GoPay, ada OVO. Apalagi Dana mungkin link aja gitu kan. Betul Pak, Dana link aja. Yeah. None of those are bank products. Itu bukan produk perbankan gitu. Itu produk dari startup gitu. Jadi bank itu kecolongan. Bank itu yang seharusnya pegang financial system payments gitu ya. Ya kita memang pegang di mobile banking ada gitu, ATM ada gitu. Tapi kita kecolongan karena e-wallet sekarang yang dipakai di Indonesia dan most around the world, they're not products from banks. Gitu. Kita kecolongan dengan adanya GoPay, OVO, Dana, Link Aja dan sebagainya. Itu seharusnya produk kita gitu. Kenapa? Karena startup itu bisa meluncurkan duluan. Jadi di situ kan filosofinya apa? Lebih gampang minta maaf daripada minta izin gitu kan. Ya itu bisa di startup gitu ya. Kita nggak bisa gitu. Di bank itu nggak bisa. Kita mau minta maaf dulu. Kita ya harus minta izin dulu. Namanya kita regulated under Bank Indonesia dan OJK. Ya nggak bisa. Kita mau meluncurkan produk harus lapor dulu gitu. Ya jadi kalau di startup bisa. Dan memang seharusnya begitu. Luncur aja dulu. Launch aja dulu. Ya, ada dobrak, disrupt gitu ya. Jadi minta maaf. Lebih gampang minta maaf daripada minta izin itu berlaku di startups, tidak berlaku di incumbents atau large organizations, dan juga tidak berlaku di rumah tangga ya. Ini dicatat ya, nggak boleh di rumah tangga, nggak bisa.
Di rumah tangga selalu harus minta izin dulu. Ya. Iya Pak, baik. Thank you nih Pak Edi. Mungkin saya lanjut nih Pak ke Pak Saudi. Ini menarik banget nih Pak, dari pemaparan Pak Pascal dan pemaparan Pak Edi, bahwa hampir tidak mungkin dihindari disruption atau inovasi dalam adopsi teknologi blockchain ini. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sekiranya regulatory roadmap Pak dari Bapepti melihat akan masifnya perkembangan adopsi teknologi blockchain dan kripto di Indonesia ini Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rapip ya, bahwa saat ini memang perkembangan teknologi blockchain belum banyak digunakan ya. Dan salah satu yang sudah digunakan di dalam perdagangan itu adalah perdagangan aset kripto. Memang di dalam perdagangan aset kripto itulah kita Bapepti mempersyaratkan harus menggunakan teknologi blockchain gitu. Ya. Okay. Dan ini wajib ini hukumnya. Jadi di dalam perdagangan aset kripto itu harus berbasis blockchain, teknologi blockchain. Itu sebagai salah satu persyaratan yang wajib itu. Kalau dia tidak berbasis teknologi blockchain, ya dia tidak masuk dalam kategori aset kripto gitu. Oke. Nah itu. Jadi kita sudah mewajibkan tuh. Bapepti sudah mewajibkan bahwa perdagangan aset kripto ini harus berbasis blockchain gitu. Nah, nanti apakah ada produk-produk lain? Kita sudah memikirkan ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edi ya. Pak Edi, apakah token itu juga akan diperdagangkan yang berbasis aset? Ya, kami memang di Bapepti sedang memikirkan. Kedepannya itu nanti tidak hanya aset kripto saja yang dapat diperjualbelikan melalui teknologi blockchain. Token-token pun nanti bagi aset-aset yang memerlukan dana, ini bisa dikeluarkan tokennya gitu. Dan tokennya itu nanti dapat diperjualbelikan melalui teknologi blockchain gitu. Nah, belum lagi untuk perdagangan komoditi fisik ya. Misalkan sebagai stok untuk barang kebutuhan pokok, katakanlah beras ya. Itu dapat menggunakan teknologi blockchain gitu. Sehingga kita setiap saat bisa mengetahui stok beras ya yang ada di Indonesia ini berapa sih, ya kan? Apakah stok beras yang ada di Indonesia ini memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak? Kalau tidak berarti kan kita harus impor gitu. Betul. Nah ini bisa digunakan gitu sebagai salah satu media atau teknologi untuk mengukur ketersediaan stok khususnya untuk barang-barang kebutuhan pokok. Dan banyak lagi Pak untuk komoditi yang lain yang dapat diperdagangkan gitu. Dan kita mungkin akan menggunakan teknologi blockchain ya, karena ini teknologi yang sangat yang sangat berkembang saat ini dan itu dapat diandalkan untuk menangani persoalan-persoalan perdagangan saat ini. Gitu. Saya kira itu Pak. Baik Pak, berarti mungkin kalau kita sama-sama bisa simpulkan tadi dari jawaban Bapak bahwa memang Bapepti pun melihat bahwa blockchain ini akan banyak adopsinya terlebih dalam konteks perdagangan itu sendiri sehingga perkembangannya pun akan banyak kajian-kajian lainnya untuk mengakomodir perkembangan ini ya Pak ya. Betul. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak Saudi. Mungkin kita geser lagi ke Pak Oscar Pak. Oke. Gini Pak, nah, halo selamat malam Pak Oscar. Ya, jadi ini menarik nih Pak, kita ngomongin betapa fundamentalnya teknologi blockchain dan kripto dalam mendisrupt berbagai aktivitas kehidupan dalam berbagai macam jenis organisasi. Nah, pertanyaannya mungkin Indodex ini sebagai salah satu crypto exchange terbesar di Indonesia, bagaimana Indodex kira-kira memantau dan menyesuaikan setiap perubahan atau perkembangan
ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas dalam mengakomodir perkembangan teknologi blockchain dan kripto itu sendiri, Pak? Ya, saat ini kalau kita bicara di Indodax, kita selain daripada mengikuti aturan yang ada di pemerintah ya, di bawah pengawasan Bapepti, kita di Indodax sebenarnya tetap mempunyai sebuah research arm ya. Kita mempunyai sebuah divisi research yang terus melakukan inovasi di bidang blockchain. Ya, jadi kadang-kadang karena kita melihat belajar bagaimana kadang-kadang kalau industri sudah tertata rapi, diatur oleh pemerintahan, kadang-kadang jadi susah untuk inovasinya. Jadi yang kita lakukan di Indodax, kita punya sebuah research, maka Indodax kan punya beberapa perusahaan, anak perusahaan juga. Kita ada research yang khusus bergerak di bidang blockchain, makanya kita banyak bereksperimen, contohnya seperti Devi. Ya, kita punya sebuah Devi yang nggak kita ICO kan, tapi kita bagikan gratis. Benar-benar kita bagikan gratis kepada masyarakat kemudian yang mau partisipasi dalam percobaan Devi kita misalnya. Ya, kemudian selain daripada itu kita juga terus untuk mencoba mengimprove ya sistem daripada apa yang bisa kita tingkatkan. Ya. Karena satu hal di bidang blockchain yang menarik itu speed di dunia blockchain banyak. Kalau orang-orang di industri blockchain mengatakan speed satu hari di blockchain itu kalau kita nggak mengikuti beritanya kita bisa ketinggalan. Hilang benar. Ya. Dan saya nggak bisa membantah juga Indodax itu sempat beberapa masa kita agak lambat ya. Maka sekarang kita berbenah total. Kita ingin memastikan bahwa kita terus dan masih menjadi exchange yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Pak Oscar. Mohon izin Pak, kita sebenarnya kalau dari schedule udah rada molor nih Pak. Mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sekiranya kita boleh ambil 2 atau 3 penanya gimana? Pak Oscar, Pak Pascal, Pak Edi, Pak Saudi? Siap. Boleh Pak ya? Oke. Mungkin dari admin tadi udah ada pertanyaan langsung. Oke. Ini dari konsultan BTC Pak. Mas, dengan Mas siapa Mas? Ya, selamat malam. Saya dengan Hendri. Terima kasih untuk kesempatannya bisa bertanya. Saya dan teman-teman ini lagi mau organisir konferensi Bitcoin pertama ya. Nanti 31 Oktober Indonesia bitcoinconference.com. Nah, saya bertanya aja sih, pengen penasaran cara ngitung pajak untuk Bitcoin atau Ethereum bagaimana kalau misalnya belum rampung. Dari teman-teman di sini yang udah punya kripto gitu ya, itu masuk kolom mana untuk SPT pribadi? Kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin yang terakhir aja, bursa kripto BUMN yang mau di launching itu modelnya akan seperti BI atau Bank Mandiri ya? Maksudnya apakah semua itu mau lapor ke situ, clearingnya di situ, atau cuman bersaing aja dengan swasta atau hybrid gitu? Itu aja sih, Mas. Oke, makasih Pak. Mungkin ini pertanyaannya ditujukan ke Pak Saudi ya dari Bapepti. Baik, terima kasih. Ya, ini yang terkait dengan bursa ya, bursa aset kripto ya. Betul, Saya akan Pak. menjawab. Nah, kalau yang terkait dengan pajak, kelihatannya itu harus dijawab oleh Pak Oscar itu. Karena itu udah sangat teknis ya kan. Jadi saya akan menjawab terkait pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai bursa kripto. Jadi sesuai dengan pemaparan yang tadi sudah kami sampaikan, jadi di dalam perdagangan aset kripto itu ada kelembagaan ya, ada kelembagaan satu, pedagang aset kripto seperti Indodax atau exchange ya, itu pedagang gitu. Nah, yang kedua ada pengelola tempat penyimpanan, ya. Kemudian ada bursa berjangkanya, kemudian ada lembaga clearing gitu, ya. Jadi di sini ada 4 kelembagaan yang melakukan aktivitas perdagangan.
kalau perdagangan aset kripto itu hanya terjadi di pedagang, ya, di pedagang aset kripto atau di exchange. Contohnya di Indodax gitu. Nah, kenapa di sini ada pengelola tempat penyimpanan, ada bursa berjangka, dan ada lembaga clearing? Nah, pengelola tempat penyimpanan fungsinya adalah untuk menyimpan aset kripto milik pelanggan yang ada di pedagang, gitu. Ya, jadi sebanyak sekian persen itu harus disimpan di tempat penyimpanan. Gitu. Nah, kemudian dana aset kripto yang ada di pedagang itu juga wajib disimpan di lembaga clearing. Nah, ini konsep penyimpanan aset kripto dan lembaga clearing ini adalah untuk apa? Adalah untuk pengamanan dana dan aset kripto milik pelanggan, ya. Nah, fungsi bursanya itu apa? Fungsi bursa di sini tidak melakukan perdagangan aset kripto, melainkan bursa ini fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto yang terjadi di pedagang aset kripto. Nah, ini jadi bursa itu sifatnya adalah pengawasan dan juga sebagai tempat untuk melaporkan transaksi perdagangan aset kripto di pedagang kepada bursa berjangka. Nah, jadi bursa berjangkanya ini adalah dia tidak seperti apa ya, tidak seperti Bank Mandiri gitu. Ya, tapi hampir mirip-mirip seperti Bank Indonesia ya, yang fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Gitu. Saya kira itu seperti itu, Pak Rifki. Oke, mungkin ada tambahan pertanyaan dikit nih Pak Saudi dari Pak Saiful di kolom chat. Dengan adanya bursa berjangka, apakah nantinya para pedagang fisik atau exchange juga dimungkinkan untuk menawarkan produk derivatif atau memfasilitasi trading dengan margin kepada para pelanggannya? Jadi kalau di dalam perdagangan, kalau di dalam perdagangan fisik ya, perdagangan fisik aset kripto di pedagang itu sifatnya adalah transaksi jual beli saja gitu. Tidak menggunakan dana margin, tidak ada transaksi derivatif. Nah, Bapepti saat ini memang sedang fokus untuk menyelenggarakan pasar fisiknya dulu gitu, khusus yang ada di pedagang gitu. Kalau nanti pasar fisiknya itu sudah terbentuk ya, kelembagaannya tadi seperti ada lembaga clearing, ada bursa, ada depositori. Nah, ke depannya itu nanti dimungkinkan adanya perdagangan berjangka untuk komoditi aset kripto gitu. Nah, disinilah nanti bisa diterapkan untuk penggunaan margin di dalam lindung nilai ya bagi para pelaku atau pelanggan yang ingin melakukan hedging atau lindung nilai terhadap aset kriptonya gitu. Jadi misalkan nih Pak Rafif ya mempunyai aset kripto, itu nanti ke depannya bisa dilakukan lindung nilai atau hedging di bursa berjangka supaya kalau nanti ada penurunan harga itu bisa di-cover dengan hedging yang dilakukan di bursa berjangka. Gitu, itu ke depannya saat ini tapi belum. Konsepnya kita akan ke sana gitu. Baik Pak. Ini menarik banget nih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, mungkin jawaban pertanyaan terakhir ke Pak Oscar ya tadi terkait gimana sih Pak sejauh ini perlakuan perpajakan yang dilakukan dalam aset kripto Pak? Ya, ini saya sebutkan bertanya dari sisi trader ya. Jadi betul Pak. Dari sisi pedagang. Ya, kalau dari sisi trader itu pada dasarnya di Indonesia ini belum diatur secara khusus, belum diatur seperti saham itu ada pajak final. Kalau di saham ada pajak final loh, jadi enak banget. Jadi kalau misalnya user transaksi tinggal dari si brokernya yang kemudian menyetorkan pajaknya ke negara. Ya. Saat ini sih ada pembahasan di pemerintah untuk memberlakukan hal sama untuk kripto di Indonesia. Jadi ada pajak finalnya. Tapi selama belum ada pajak final, sebenarnya ketentuan yang berlaku di Indonesia itu adalah sistem capital gain tax. Jadi pada saat terjadi keuntungan itu tarif pajaknya mengikuti tarif pajak PPh masing-masing orang. Ya. Untuk keuntungan yang terjadi. Ya.
Tapi saya kira kalau kita menerapkan cara capital gain tax itu pengawasan dari Dirjen Pajaknya juga kesulitan dan menyulitkan sih. Jadi karena ini pola transaksinya bisa sehari bisa ratusan, bisa ribuan kali ya. Oke. Ya, jadi memang saya kira pendekatan paling tepat adalah nanti pada saat sudah ada pajak final untuk kripto, perdagangan kripto. Cuma ini di kewenangan pemerintah yang lebih tahu kapan aturan resminya akan keluar. Mungkin nanti kita bisa selenggarain diskusi lanjutan kali ya Pak dengan Dirjen Pajak. Oke, mungkin karena durasi kita udah habis, kita akan conclude nih Pak terkait kegiatan hari ini. Terima kasih kepada para narasumber. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab, kita boleh di email aja ya. Kita di email nanti mungkin kita akan sampaikan kepada para narasumber untuk bisa mengakomodir menjawab pertanyaan. Nah, seperti tadi yang saya lanjutkan, terima kasih kepada para narasumber kita, kepada Pak Saudi, Pak Edi, Pak Oscar, dan Pak Pascal. Terima kasih semuanya atas waktunya. Mungkin merangkum diskusi kita pada malam hari ini, narasumber sepakat bahwa adopsi bahwa teknologi blockchain dan kripto itu sudah mulai teradopsi secara masif untuk di dalam beberapa sektor industri dan beberapa organisasi. Seiring perkembangannya pun regulator terus melakukan kajian untuk mengakomodir inovasi tersebut sehingga dapat menyediakan satu ekosistem yang teratur dan juga aman bagi para pelaku usahanya maupun para penggiat industri ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dari teman-teman narasumber dan para peserta. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Oscar. Terima kasih Pak Saudi. Pak Pascal. Terima kasih Pak. Pak Edi, terima kasih. Pak Rafif, terima kasih Pak. Terima kasih kepada para seluruh pembicara dan para audiens yang telah menghadiri LID Talk 5. Mohon maaf untuk banyak pertanyaan yang datang, tapi kita karena keterbatasan waktu, kita harus membatasi pertanyaan. Semoga nanti kita bisa jawab lewat email ya Pak ya. Oke, sebelum saya menutup acara LID Talk kali ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun untuk menutup acara ini. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Terima kasih kepada semuanya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita tutup Pak, izin kita foto bersama Pak. Siap. Oke. Mungkin teman-teman peserta yang lain bisa dinyalakan kameranya. Mungkin fotonya bisa dijadikan NFT. Iya Pak. Kepada para peserta mungkin ditunggu untuk on cam ya. Oke, boleh diambil admin. Oke Mas, 1, 2. Oke, sudah. Oke. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat istirahat. Ya Pak, makasih Pak Saudi. Ya. Makasih Pak Edi. Makasih semuanya. Makasih Pak Pascal. Terima kasih Bapak-Bapak, ya. Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon izin lab ya. Iya.